Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari Minggu yang berbahagia ini kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun di rumah kita masing-masing, tetapi kita harus sama-sama bersuka cita karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah saat ini. Mari kita terlebih dahulu membuka ibadah ini di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat karunia yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami ya Tuhan, walaupun beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami masih memiliki rasa ya Tuhan yang sama, yaitu merindukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan membimbing perjalanan peribadatan kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah ini dengan sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami, dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi, pimpinlah kami. Sebab Engkaulah jalan yang benar. Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah ini dengan sama-sama mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara.
Mengawali ibadah hari ini, kita akan dihantar nats pembimbing firman Tuhan sebagaimana yang diambil di dalam Filipi 1 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaiki pujian bagi Tuhan untuk menyambut nas pembimbing yang kita terima dengan sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Oh, 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 oh. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Ke sisimu Tuhanku. Jemaat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menerima hukum kasih dari Tuhan sebagaimana diambil dari Keluaran 20 ayat 1 hingga ke-17. Yang dengan judul perikop 10 firman. Lalu Allah mengucap segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat,
dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum kasih yang sama-sama kita terima dari Tuhan. Kiranya hukum kasih ini bisa menjadi pegangan dalam hidup kita. Tentu hukum kasih ini adalah hukum yang dari Tuhan, agar kita menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi kita perlu merenungkan juga dan perlu menyadari dengan segala penyesalan di hadirat Tuhan, bahwa di dalam 10 firman ini yang adalah perintah dari Tuhan, kita pun lalai melakukannya. Kita tidak melakukannya, bahkan menjadi salah satu orang yang melanggar firman Tuhan. Oleh karena itu, kiranya kita sama-sama menundukkan kepala dengan hati yang terarah kepada Tuhan, dengan segala penyesalan dan dosa yang kita lakukan. Mari kita sama-sama mengaku dosa di hadirat Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami ya Tuhan mengaku dengan segala penyesalan kami bahwa kami lalai menjalankan perintah-Mu ya Tuhan, melalui firman-Mu ini ya Yesus Kristus, ke-10 hukum Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami yang mana tidak mengasihi-Mu, apalagi mengasihi sesama kami. Oleh karena itu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang mengaku segala dosa dan kesalahannya di hadirat Tuhan diberitakan berita anugerah dari Tuhan kita, sebagaimana diambil dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-20. Mengatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Kristus, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, itulah berita anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita memenuhi hukum Yesus Kristus, yaitu hukum kasih-Nya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab Allah telah memberikan anugerah dan pengampunan-Nya, Ia meneguhkan hidup kita kembali. Maka marilah kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut dekat dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu, jemaat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa di hadirat Tuhan. Kita meminta pertolongan dari Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, berkatilah kami saat ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya melalui pertolongan Roh Kudus, dengan hikmat yang kudus, kami ya Tuhan benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu ini Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, dan kiranya telinga kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu ini. Hati kami pun terbuka ya Tuhan, untuk dapat merenungkan secara benar-benar apa yang menjadi pesan yang akan dipetik oleh kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus tidak hanya sekedar mendengarkannya, tentu kami ya Bapa dituntut untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan dengan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 50B. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita diambil dari 1 Raja-Raja 19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. 1 Raja-Raja 19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba
seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. lalu firman-Nya, Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, serta mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Jemaat pasti pernah mengalami apa yang namanya depresi. Apa itu depresi?
Ya, kita tahu bahwa depresi itu adalah suatu gangguan suasana hati berupa kesedihan yang tidak biasanya dan itu bertahan sangat lama. Penyebabnya beragam, contohnya seperti kehilangan orang yang dicintai, ya, ada orang yang kita cintai meninggal, kita berduka. Kalau sampai berkepanjangan gitu ya dan tidak biasa gitu ya, menangis terus dari pagi, siang, dan malam tiada hentinya, maka dia mengalami apa yang namanya depresi. Kemudian kehilangan pekerjaan. Di saat-saat corona ini banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, mata pencariannya, dan juga orang-orang yang terkena PHK. Ada juga orang-orang yang mana bukan di PHK, tapi oleh perusahaannya dirumahkan terlebih dahulu dan tidak bekerja dan tidak digaji. Kemudian apalagi? Penyakit yang tidak kunjung sembuh itu bisa membuat orang menjadi depresi. Misalnya salah satu contohnya adalah stroke. Stroke itu adalah penyakit yang sangat lama untuk disembuhkan, bisa bertahun-tahun, dan kadang itulah yang membuat orang menjadi depresi. Kapan sembuhnya gitu ya? Kapan sih sembuhnya? Lama sekali sembuhnya. Kemudian penyakit fisik keturunan, ya, penyakit fisik keturunan, diabetes dan lain sebagainya bisa menjadi penyebab orang mengalami depresi. Nah, yang mengalami orang depresi lagi apa contohnya lagi? Masalah keuangan. Kalau di tanggal tua gitu ya, di tanggal tua kita ambil dompet kita lihat isinya kosong gitu ya, nggak ada duit. Yang keluar malah kepompong berubah jadi kupu-kupu gitu kan. Kosong, nggak ada isinya, hanya debu, nggak ada apa-apa. Jadi untuk makan hari ini apa ya gitu ya? Apa makanan kita untuk hari ini? Apalagi kalau Bapak Ibu cek gitu ya, beberapa hari yang lalu gitu ya, ada di tembok ditulis, karena masa-masa PPKM, ditulis di tembok itu dengan grafiti sebuah mural yang bertulis, Tuhan aku lapar. Tuhan aku lapar. Ini ciri-ciri orang yang memang depresi di saat-saat PPKM, mengatakan Tuhan aku lapar. Gak ada uang, gak ada juga kebutuhan pokok yang dia miliki. Bagaimana orang mencari uang gitu kan? Bagaimana ada mau makan kalau tidak ada uang? Masalah keuangan. Bisa juga karena sebuah pekerjaan gitu ya. Pekerjaan di mana orang gak ada yang mau datang gitu ya. Orang gak mau datang karena masa-masa PPKM, orang gak mau datang ke tempat makannya atau tempat usahanya. Tempat usahanya kemudian menjadi sepi gitu. Menjadi sangat sepi. Kemudian masalah yang lainnya, masalah rumah tangga. Seperti percecokan antara suami dan istri, juga anak-anak. Masalah mungkin di dalam terkait dengan pendidikan anak gitu ya. Itu pun bisa menjadi sebuah masalah. Nah, depresi ini pun juga dialami oleh Nabi Elia. Nabi Elia mengalami depresi yang sangat besar. Jika Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan mau melihat di ayat di pasal sebelumnya di 1 Raja-Raja 18 ayat 20-45, di situ diceritakan bahwa Nabi Elia berada di Gunung Karmel. Di Gunung Karmel itu diadakan sebuah kontes gitu ya. Sebuah kontes untuk memenangkan sebuah kontes, siapakah yang benar-benar adalah Allah? Apakah Allahnya Nabi Elia yang adalah Yahweh atau nabi-nabi Baal ya? Allahnya nabi-nabi Baal yaitu Baal itu sendiri. Nah, di situ ingin membuktikan siapakah Allah yang benar, Yahweh atau Baal. Nah, kemudian dalam kontes itu dilakukan korban ya dari 2 lembu. Seekor untuk 450 nabi Baal dan seekornya lagi untuk Nabi Elia. Nah, siapakah yang akan terbukti ya? Terbukti yang manakah
korban yang akan terbakar tanpa ada campur tangan dari siapapun, tanpa campur tangan dari nabi-nabi Baal, tanpa campur tangan nabi Elia. Siapakah yang akan terbakar? Korban lembu dari masing-masing kedua belah pihak ini. Nah, singkat cerita, Elia lah yang memenangkan kontes ini, di mana korban lembu dari Nabi Elia ini terbakar oleh campur tangan Tuhan. Nah, kemudian setelah itu Elia dan rakyat Israel lainnya menangkap nabi-nabi Baal, dibawa ke sungai Kison, dan di sanalah mereka yang adalah nabi-nabi Baal itu disembelih. Nah, kemudian karena peristiwa yang terjadi, ya, penangkapan nabi-nabi Baal dan mereka dibantai semuanya nabi-nabi Baal itu, Ahab pun menceritakan kepada Izebel, istrinya, gitu ya. Raja Ahab menceritakan kepada Izebel bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya, tentu Izebel yang juga adalah pengikut, gitu ya, penyembah dari dewa Baal, ya, apalagi imamnya nabi-nabi Baal itu dibunuh, gitu ya. Wah, di situ marah, murkalah dia, dan dia ingin memberikan sebuah pesan, ya, kepada orang suruhannya untuk mengatakan kepada Elia. Pesan ancamannya itu sebagaimana di ayatnya kedua dikatakan oleh Izebel. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika besok kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Gitu ya. Maksudnya biarkan Allah menghukumku, membuat aku mati, ya. Kalau sampai kamu nggak mati juga, gitu, kehilangan nyawamu, harus mati kau. Gitu. Nah, karena ancaman inilah maka Elia mengalami depresi. Jangan salah, ketika diberikan sebuah pesan ancaman dari Izebel melalui orang suruhan ini, mungkin kita menganggap Elia itu orang yang superhero, orang yang sangat hebat, gitu ya. Sangat hebat, gitu. Jika diberikan pesan itu mungkin kita akan mengatakan, apa? Gak takut, ada Tuhan di sisiku, gitu ya. Kalian bisa dibakar juga seperti nabi-nabi Baal, gitu kan? Dia menang loh dalam peristiwa di Gunung Karmel. Tetapi justru sebaliknya. Kita mengetahui sebagaimana juga menjadi judul dari tema ini bahwa Nabi Elia itu bukan Superman. Dia bukan manusia super. Dia ketika diberikan ancaman oleh Izebel, dia sama seperti kita, mengalami apa yang namanya depresi. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita dapat mengetahui melalui Nabi Elia bagaimana ciri-ciri dari orang yang mengalami depresi. Ciri-ciri orang yang mengalami depresi itu yang pertama adalah lari dari masalah. Di ayatnya yang ketiga, gitu ya. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dia pergi menyelamatkan nyawanya. Dia tidak berhadapan langsung dengan permasalahan yang sedang dia hadapi. Dan setelah sampai ke Beersheba, ya termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Itu. Orang yang mengalami depresi pasti lari dari masalah. Tidak menghadapi masalah itu, dia mengalami apa yang namanya rasa takut. Takut menghadapi apa yang menjadi masalah di hadapannya. Lari dari masalah. Yang kedua adalah rasa mau mati. Ada keinginan, aku mau mati aja lah, gitu ya. Di ayat 4 Nabi Elia, gitu. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya,
lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Apakah yang dikatakan di kalimat selanjutnya? Kemudian ia ingin mati. Nabi Elia mau mati. Ia mengatakan, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Yang kedua, rasa mau mati. Orang yang depresi ada keinginan rasa mau mati. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan pasti pernah mengatakan kalimat yang sama seperti Nabi Elia. Mau mati aja lah, gitu ya. Males hidup di dunia ini, pengen mati aja, pengen mati, gitu. Cepat ambil nyawaku ya Tuhan. Inilah ciri-ciri dari orang depresi. Ciri-ciri orang yang depresi yang ketiga adalah tidak memiliki gairah untuk hidup. Ada di ayat yang kelima dan yang keenam. Ya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Jadi Nabi Elia gitu ya, dia berbaring ada di bawahnya berbaring di bawah pohon arar itu. Ya. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Jadi malaikat Tuhan memberikan makanan dan minuman kepada Nabi Elia. Nah, ketika di ayatnya ke-6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Tuh, ada roti bakar dan air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ini juga sama pernah kita alami. Setelah kita makan, kita malah tidur, berbaring. Tidak memiliki gairah hidup. Setelah malaikat memberi makan, terus tidur. Ya kan? Coba, saya juga pernah mengalami depresi yang sama. Ketika sedang depresi, apalagi sebagaimana dialami oleh biasanya orang mahasiswa, saya juga pernah mahasiswa dulunya. Skripsi yang susah gitu ya. Gimana nyelesainnya, apalagi bahan-bahannya susah, dosennya juga sulit gitu ya. Ini juga dialami oleh mahasiswa lainnya. Keinginannya kayak orang makan terus tidur gitu ya, tidur, kemudian bangun lagi, makan lagi, tidur lagi, ya kan, bangun lagi, tidur lagi, kayak orang sempoyongan, gak ada gairah untuk hidupnya. Apakah Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama seperti Nabi Elia? Tidak memiliki gairah untuk hidup. Kemudian yang keempat adalah hidup di padang gurun, gitu ya. Nabi Elia gitu, dia kembali ke padang gurun. Setelah pada akhirnya di ayatnya yang ke-7 diberikan kembali roti bakar dan juga kendi yang berisi air. Sebagaimana malaikat mengatakan, bangunlah, makanlah gitu ya. Akhirnya bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ketika malaikat sudah mengatakan bangunlah, makanlah, dan menyuruh untuk melakukan perjalanannya lagi karena perjalanannya itu jauh, maka Elia pun pada akhirnya bangun. Di ayatnya yang ke-8, dia bangun lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ini menariknya, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Perhatikan 40 hari 40 malam. Angka 40 ini sangat menarik Bapak Ibu dalam konteks perjanjian lama. Karena 40 itu juga adalah 40 lamanya waktu ya. 40 tahun bangsa Israel ya pergi ke tanah Kanaan. Baru sampai di sana selama 40 tahun.
Dan 40 tahun ini juga kita tahu bahwa semasa Israel pergi tanah Kanaan, peristiwa yang terjadi oleh bangsa Israel itu tidak memiliki iman, tidak memiliki pengharapan, dan lain sebagainya. Nabi Elia membutuhkan 40 hari, 40 malam sampai ke gunung Allah. Orang depresi adalah orang yang hidup di padang gurun. Hidup yang tidak menentu gitu ya. Hidup yang mana tidak ada arah hidupnya lagi. Tidak memiliki gairah dalam hidupnya lagi. Ya. Gak memiliki tujuan, tak terarah, bolak-balik, entah mau kemana gitu ya. Itulah hidup di padang gurun. Itulah orang-orang yang mengalami apa yang namanya depresi. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, lalu bagaimanakah caranya agar kita lepas dari depresi yang kita miliki? Nah, dari bacaan ayat Alkitab kita saat ini, ada hal yang dapat kita pelajari bersama bagaimana cara untuk lepas dari rasa depresi. Yang pertama adalah tenang. Mengapa harus tenang? Di ayat yang ke-12, ketika Nabi Elia sudah sampai di gunung Horeb atau istilah lainnya gunung Sinai, begitu. Allah itu menyuruh untuk pergi keluar di ayat yang ke-11 ya. Allah menyuruh untuk pergi keluar dan berdiri di atas gunung itu. Nah, ketika ia berdiri di atas gunung itu terjadi sebuah peristiwa angin besar gitu ya. Karena Tuhan lalu, maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit batu. Ada angin besar. Kemudian ada juga gempa bumi. Sesudah angin besar datang gempa bumi. Dan setelah gempa bumi itu ada api, ya. Ada api. Menarik di sini adalah bahwa di dalam angin besar itu, di dalam gempa bumi itu dan di dalam api itu tidak ada Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Tetapi ini yang menariknya. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Sebenarnya terjemahannya kurang baik ini ya. Tapi bisa juga bunyi angin sepoi-sepoi basah. Atau dalam bahasa Ibraninya adalah kol demamadakah gitu ya. Kol demamadakah ini bisa diterjemahkan sebagai a sound of sheer silence. Atau suara keheningan yang halus. Ada suara keheningan yang lembut sifatnya. Dan suara itu adalah suara Tuhan itu sendiri. Ada suara keheningan yang sangat halus. Ketika ada angin yang sangat besar, tidak ada Tuhan, gitu ya. Ketika ada gempa bumi, tidak ada Tuhan. Ketika ada api, tidak ada Tuhan. Tetapi ketika itu sudah selesai, ketika api itu sudah tidak ada lagi, ya. Ketika api itu sudah tidak ada lagi, yang ada mulai terdengar suara keheningan yang halus. Itu adalah suara Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di manakah Tuhan? Kadang kita berkata, di manakah Tuhan ketika kita menderita gitu ya? Di manakah Tuhan ketika kita mengalami masalah yang sangat besar, ketika aku mengalami depresi? Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa mengetahui keberadaan Tuhan gitu. Ketika kita gitu ya pengen tahu di manakah Tuhan gitu ya. Angin yang besar, gempa bumi, dan juga api yang sangat besar itu bisa
perumpamakan sebagaimana kita dengan masalah-masalah kita gitu loh. Yang hancur belur, sangat kacau balau, chaos gitu ya. Tuhan tidak ada di sana gitu. Jadi fokus kita itu bukan pada permasalahan itu. Bukan pada kekacaubalauan itu, bukan pada depresi itu. Sebuah tekanan yang terjadi oleh Bapak Ibu, jangan cari Tuhan di situ karena Tuhan tidak ada di situ. Tetapi cobalah untuk tenang. Tenang, tenang, tenang dan tenang. Ketika itu semua berlalu, ada tenang, ada suara yang hening, suara keningan yang sangat halus. Jadi di antara itu semua, jangan berfokus pada itu. Mereka itu ibarat seperti kelompok yang sedang berteriak, wah, 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 wah. Pada akhirnya kita kesusahan untuk mendengar suara yang sesungguhnya. Makanya hening dulu, biarkanlah semuanya itu berlalu gitu ya. Hush. Pasti ada satu sosok yang memberikan sebuah suara hening dan halus, yaitu suara Tuhan. Di antara kelompok yang bikin berisik gitu, ada satu suara keheningan yang halus, yaitu suara Tuhan. Bagaimana caranya tenang? Bisa dengan cara meditasi gitu ya. Meditasi itu contohnya seperti kita tarik nafas, tarik melalui hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Dilakukan berulang kali gitu. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Ada juga yang bikin meditasinya dengan mengatakan Yesus gitu ya. Tarik nafas, keluarkan katakan Yesus. Yesus. Tarik nafas lagi. Keluarkan katakan Yesus. Bisa seperti itu. Meditasi yang membuat kita menjadi tenang. Ada juga yoga, tapi yoga pasti susah ya. Karena itu kan praktik yang mana dipakai oleh orang Hindu dan Buddha. Cukup dengan tarik nafas, teknik relaksasi, tarik nafas, keluar lewat mulut. Bisa dengan relaksasi. Selain relaksasi, ya, juga bisa rekreasi. Ini juga untuk orang-orang, karena kita berbicara di bulan pendidikan, saya akan banyak berbicara tentang orang-orang yang dalam pendidikan gitu ya, Bapak Ibu Jemaat. Kalau misalnya mengalami depresi, ya rekreasi gitu. Contohnya mahasiswa yang depresi karena masalah skripsinya dan lain sebagainya, rekreasilah, jangan hanya duduk di kamar, fokus kepada skripsinya. Otak panas, overheat gitu, butuh rekreasi gitu ya. Pergilah kemana, kalau di Bengkulu ini, di mana ini, ada di pantai ya kan. Rekreasilah, bersenang-senanglah. Di situ ketika kita tenang, posisi yang tenang, kita pasti bisa mendengarkan suara Tuhan. Itu yang pertama, tenang. Yang kedua adalah ungkapkan unek-unek yang ada di dalam diri kita. Ungkapkanlah semuanya, unek-unek kita. Lepaskanlah yang menjadi beban di dalam diri kita. Lepaskan, ungkapkanlah unek-unek kita. Di sini pun kita dapat membaca gitu ya. Tuhan itu mengatakan loh sampai 2 kali loh kepada Elia. Ada di ayatnya yang ke-9 hingga ke-10 dan ayatnya yang ke-13 dan ke-14 dengan percakapan yang sama. Yang mana dikatakan oleh Tuhan, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawab Elia, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut
nyawaku. Ya kan? Di ayat 13 dan 14 bunyinya sama juga. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ungkapkanlah unek-unek. Ungkapkanlah unek-unek di dalam diri kita masing-masing secara terbuka. Ya. Metode ini dalam ilmu psikologi disebut sebagai katarsis gitu ya. Katarsis itu mudahnya seperti menceritakan secara bebas, menceritakan segala unek-unek yang ada biar kita jadi plong gitu ya. Itu mudahnya katarsis. Nah, begitu juga dengan kita gitu ya. Tuhan kita itu Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah kita bisa menjadi teman curhat bagi kita. Ungkapkanlah unek-unek di dalam diri kita. Tidak perlu menjadi orang yang menyimpan dalam diri masing-masing gitu ya. Dan anggap Tuhan itu sebagai teman dekat, teman curhat gitu. Ungkapkanlah semua perasaan. Disitulah unek-unek di dalam diri kita pun bisa terlampiaskan gitu ya. Bisa ikut terlampiaskan, menjadi sarana curhat. Kenapa gitu ya? Apa, mengapa begini? Itulah yang kedua, ungkapkanlah unek-unek biar diri kita menjadi plong, menjadi enak, lepas dari tekanan yang ada. Dan yang ketiga adalah fokus apa yang ada saat ini. Fokus yang ada saat ini. Di ayatnya ke-15 firman Tuhan gitu ya kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Gitu ya. Setelah Tuhan menanyakan untuk kedua kalinya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Kemudian Elia menjawabnya, kemudian firman Tuhan membalas kembali pernyataan Elia, gitu ya. Pergilah kembali ke jalanmu, gitu loh. Pergi lagi ke jalanmu. Fokus apa yang menjadi saat ini. Fokus yang ada saat ini, kembali ke jalanmu. Jadi kita tidak terperangkap pada kesedihan kita. Kita tidak terperangkap pada goa yang kita miliki gitu ya. Tidak terpenjara di tempat di mana kita merenung seperti orang depresi, seperti orang kayak nggak punya keinginan untuk hidup lagi. Orang yang lemah gitu ya, lunglai, seperti nggak ada gairah, orang lelah. Terperangkap di dalam kamarnya, terperangkap di dalam situasi seperti itu, terperangkap dalam rumahnya. Tidak memiliki keinginan untuk keluar dari masalah tersebut, ya, keluar dari depresi tersebut. Tapi Tuhan di sini, setelah Nabi Elia mengatakan unek-uneknya yang kedua untuk yang kedua kalinya, firman Tuhan itu ingin mengatakan fokus apa yang menjadi saat ini. Pergilah dan kembali ke jalanmu, gitu ya. Bagaimana Tuhan memberikan petunjuk gitu ya melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai gitu ya, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram gitu. Fokus apa yang ada saat ini. Kita semua pasti juga memiliki permasalahan dalam hidup kita. Kita mungkin dalam pekerjaan kita pun ya, kok kayak gini sih gitu ya. Masalahnya nggak kunjung selesai, kesehatan juga nggak terselesaikan. Kita memiliki pergumulan yang tidak bisa kita hadapi gitu ya, merasa tidak bisa menghadapinya. Apalagi banyak hal gitu yang membuat kita menjadi depresi dan tertekan. Apalagi orang yang kehilangan pekerjaannya, seperti udahlah, orang yang kehilangan orang tuanya, mulai ini biasa juga dialami orang yang kehilangan orang yang dicintai gitu ya, mulai merenung di kamar, tidak memiliki gairah untuk hidup gitu. Tapi di sini Tuhan ya melalui firman Tuhan ingin mengatakan fokus yang saat ini, yang lalu biarlah berlalu gitu ya.
masih ada di depan kita tantangan yang berikutnya. Kita harus melangkahkan kaki kita. Jangan berjalan mundur, tapi maju ke depan. Fokus apa yang menjadi saat ini. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita harus memiliki support group, support system. Kita harus memiliki support system. Support system itu adalah sistem dukungan sosial, gitu ya. Ini istilah di dalam ilmu psikologi. Support system adalah sistem dukungan sosial yang berisi beberapa orang yang dipercayai. Nah, ketika mengalami krisis pribadi, di sanalah ada orang yang dapat menjadi dukungan bagi kita ketika kita memerlukan bantuan sesegera mungkin, gitu ya. Bisa dengan cepat, secara segera. Nah, kita juga perlu orang-orang yang bisa mendukung kita ketika kita terpuruk jatuh, gitu ya. Ketika kita berada di posisi yang terendah dalam hidup kita mengalami depresi. Penting kita harus memiliki orang-orang yang kita percayai yang bisa mendukung kita. Jangan kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Jangan hanya mengandalkan diri kita sendiri, tetapi tidak mau melibatkan orang lain, gitu, agar menolong kita juga. Karena di sini Nabi Elia oleh Tuhan di sini yang menjadi orang yang dipercayai, ya, orang yang dipercayai untuk membantu Elia. Di ayatnya ke-15b itu, ya, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Orang yang mendukungnya adalah Hazael. Yang kedua adalah Yehu. Di ayat 16 juga Yehu cucu Nimsi haruslah kuurapi menjadi raja atas Israel, gitu ya. Kedua adalah Yehu di ayat 16a. Jadi ada Hazael yang akan menjadi raja Aram, dan Yehu yang akan menjadi raja Israel. Dan ketiga adalah Elisa, gitu ya. Di ayat 16b, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi pengganti engkau. Yang ketiga adalah Nabi Elisa, gitu, yang akan menggantikan Elia. Jadi ada orang-orang yang menjadi yang dipercayai agar mendukung Nabi Elia. Kemudian ayat 18, tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Selain ketiga ini, orang yang dapat dipercaya lagi adalah 7.000 orang Israel yang masih setia kepada Yahweh Allah Israel. Nah, itu dia. Kita pun juga harus memiliki support system, orang-orang yang mendukung kita. Orang secara pribadi bisa teman, sahabat, gitu ya. Seperti Elia, ada Hazael, ada Yehu, ada Elisa. Dan terakhir bisa komunitas di mana kita berada. Kalau di sini adalah 7.000 orang Israel. Kalau kita memiliki GKSBS Bengkulu Selatan, ada mana ini? Ini adalah persekutuan. Kalau misalnya Bapak Ibu memerlukan bantuan, pertolongan, gitu ya, bicarakanlah unek-unek, bicarakanlah, curhatlah, beritahukanlah apa permasalahan. Kalau lagi sakit, kasih tahu biar didoakan. Kalau misalnya ada masalah ekonomi, diberikan diakonia, gitu loh. Jadi ada orang-orang yang dapat mendukung hidup Bapak Ibu ketika berada di bawah posisi terendah di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang akan menolong, ada orang yang akan mendukung. Itulah orang-orang yang kita percayai. Ketika kita sedang membutuhkan pertolongan segera mungkin. Kalau di dalam sekolah, gitu ya, jangan sendirian, ada teman-teman, ya, ada guru pun adalah teman untuk diajak untuk diskusi, belajar bersama. Ada juga
jemaat kita di sini ya. Jemaat kita ini juga banyak orang-orang pintar gitu. Bisa juga melalui saya juga bisa memberikan solusi gitu ya. Kalau misalnya skripsi bisa saya tolong juga penyelesaiannya gimana ya. Mau buat latar belakang masalahnya kah, buat landasan teorinya, bla 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 dan lain sebagainya bisa tolong gitu. Bisa minta tolong bagaimana caranya gitu. Semua bisa menjadi support system agar mendukung diri kita masing-masing. Jadi melalui 4 hal ini kita ingat lagi, yang pertama harus tenang. Kita harus tenang gitu ya. Yang pertama harus tenang. Yang kedua adalah mengungkapkan unek-unek, seluruh unek-unek secara jujur gitu ya. Keluarkanlah seluruh unek-unek di dalam diri kita biar jadi plong lah. Gak ada beban lagi dalam hidup kita. Yang ketiga harus fokus pada saat ini. Dan yang keempat harus memiliki support system. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya dapat menguatkan Bapak Ibu dalam menghadapi kehidupan saat ini, terlebih di masa-masa pandemi virus corona ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengambil saat teduh sejenak bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat, mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata kerajaan sorga, kami menyadari ya Tuhan, bahwa masing-masing di antara kami pasti mengalami apa yang namanya depresi. Karena ketika kami hidup di dunia ini pasti banyak sekali masalah dan tantangan ya Tuhan yang kami lalui. Tetapi melalui firman Tuhan ini kami diajak untuk tenang. Kami diajak untuk tenang agar kami ya Tuhan benar-benar bisa mendengarkan suara-Mu. Kami diajak untuk berbicara secara unek-unek kami ya Tuhan. Dan menjadikan Engkau menjadi teman curhat kami ketika kami memiliki masalah. Kami pun ya Tuhan diajak untuk fokus saat ini. Kami tidak ingin ya Tuhan terpuruk dan berfokus pada permasalahan hidup kami, tapi kami ingin melihat masa depan kami, dan kami ya Tuhan memiliki keinginan untuk melangkah maju ke depan. Dan juga ya Tuhan kami diajak agar kami ya Tuhan memiliki support system di dalam kehidupan kami. Ada orang-orang yang bisa diajak untuk orang-orang yang dipercayai untuk membantu permasalahan pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, melalui firman ini ya Tuhan, kiranya Tuhan bisa menjadi pendukung dalam hidup kami dalam menjalankan hari lepas hari di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Bapa, kami ingin membawa segala doa syafaat ini di hadirat-Mu. Kami ingin berdoa bagi gereja-Mu. Kami tahu ya Tuhan bahwa gereja-Mu masih ditutup. Tapi itulah bagaimana sikap kami ya Bapa untuk hormat kepada pemerintah dan juga untuk mengatasi pandemi virus corona ini. Tetapi ya Tuhan, walaupun gereja ini tutup, biarkanlah seluruh pelayanan ini melalui ibadah online ini berjalan dengan baik. Jika suatu saat nanti ya Tuhan, ketika ibadah ini dibuka kembali, kiranya kami mempersiapkannya secara matang-matang, kiranya dipergumulkan dengan baik dan mencari solusi yang tepat bagi kebutuhan rohani jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah ya Tuhan gereja-Mu dalam pengurusan IMB agar berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga para pelayan-Mu agar melayani lebih sungguh majelis dan tenaga pelayan di gereja agar melayani lebih sungguh. Berkatilah juga hamba selaku calon pendeta agar dapat menjalankan pelayanan ini lebih sungguh. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah juga jemaat dimanapun berada saat ini. Kiranya Tuhan berkati jemaat kami
terkhusus bagi GKSBS Bengkulu Selatan di 2 kelompok, Mana dan di Kayu Ajaran. Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, kiranya boleh berhasil dan beruntung ya Tuhan. Berkatilah juga jemaat kami dalam pendidikannya, agar mereka mendapatkan kesuksesan di dalamnya dan dapat menyerap setiap mata pelajaran yang mereka pelajari. Ya Tuhan, berikanlah selalu kesehatan kepada kami ya Tuhan. Ketika kami bekerja, ketika kami beraktivitas dimanapun berada, ketika kami menjalankan pendidikan kami ya Tuhan di sekolah masing-masing dan ataupun di tempat perkuliahan, Tuhan berkatilah selalu ya Tuhan, agar kami terjauhi dari segala hal yang tidak kami inginkan, terutama pandemi virus corona ini. Kiranya kami memiliki imunitas yang tinggi, kiranya kami juga ya Tuhan diberikan kesehatan. Dan bagi jemaat kami yang belum divaksin, kiranya ya Tuhan berikanlah kebijaksanaan kepada mereka agar mau divaksin. Agar cepat berlalulah pandemi virus corona ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat kami sehat semua. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah juga pergumulan dari jemaat kami ya Tuhan yang mungkin tidak terucapkan melalui doa ini. Kiranya Tuhan menjawabnya tepat pada waktunya. Dan bagi jemaat kami ya Tuhan yang sedang merasa sakit saat ini, kiranya Tuhan memberkati mereka agar sembuh dari sakitnya, kembali pulih. Berkatilah makanan, minuman, dan obat-obatan dikonsumsi, dan juga orang yang selalu merawat, senantiasa setia menjaga ketika sakit. Berkatilah ya Tuhan, agar semua itu Tuhan dapat menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Bagi jemaat kami yang mengalami kehilangan ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Dan kami di sini secara khusus ya Tuhan berdoa untuk keluarga Bapak Lydia. Kami boleh bersuka cita bahwa Bapak Lydia, keluarga semuanya telah tiba di Mana ini dengan selamat oleh Tuhan, pertolongan Tuhan. Engkau senantiasa memberkati perjalanan, Engkau senantiasa memberkati kendaraan yang dipakai dari Siantar hingga ke Mana ini dengan selamat. Dan jikalau mereka ya Tuhan masih mengalami rasa duka cita, berikanlah penghiburan atas kehilangan Opung Lydia yang dicintai. Kiranya ya Tuhan Engkau berikan rasa sukacita atas meninggalnya almarhum ya Tuhan. Engkau pulihkan keadaan mereka dalam keadaan yang depresi atau stres karena hal tersebut. Berikanlah sukacita, ada kelegaan, ada pelepasan di dalamnya. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah juga jemaat kami ya Tuhan, yang mana juga memiliki kelemahan fisik, terlebih juga karena sudah lanjut usia. Berkatilah agar diberikan kekuatan dan sukacita di masa lanjut usia. Bagi kaum janda duda dan yatim piatu, berkatilah mereka agar selalu bersukacita walaupun mereka sendiri. Dan juga bagi jemaat kami yang kesusahan secara ekonomis, kiranya kuat Tuhan boleh menguatkan, Tuhan boleh menambah-nambahkan rezeki kepada mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, bagi jemaat kami yang sedang bergumul untuk terkait dengan pasangan hidup, berikanlah ya Tuhan kepada mereka pasangan hidup yang seiman dan beriman kepada. Kami pun berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan petunjuk,
Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para petinggi bangsa kami, dari jajaran atas hingga jajaran yang terbawah, bahkan di kawasan mana ini ya Tuhan, agar mereka dapat mengerjakan pelayanan mereka kepada rakyat ya Tuhan secara arif dan bijaksana dengan sungguh-sungguh. Berkatilah mereka agar jauh dari segala bentuk hal yang tidak Engkau inginkan ya Tuhan, korupsi dan lain sebagainya. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah juga gereja dimanapun berada yang juga mengalami situasi yang seperti kami saat ini. Gereja yang juga memiliki pergumulan soal IMB, gereja yang ditolak dan merasa susah ya Tuhan atas apapun itu. Berkatilah ya Tuhan, berkatilah seluruh gereja dimanapun berada, agar semakin giat untuk menjalankan misi gereja, penginjilan dan lain sebagainya, agar menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya Yesus Kristus, inilah doa kami ya Tuhan. Kami tutup bungkus ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri, dan marilah bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan persembahan kita yang diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ketiga. Mazmur 50 ayatnya yang ketiga mengatakan, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Amin. Mari kita mengaturkan persembahan kita dengan sama-sama menyanyi PKJ 145, Aku melangkah ke rumah Tuhan. Syukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepada aku. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Jemaat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama mendoakan persembahan kita di hadirat Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan.
Kiranya Engkau menyucikan dan mengkuduskan ya Tuhan, agar persembahan-Mu ini layak di hadirat-Mu. Dan kiranya persembahan ini ya Tuhan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh bersuka cita dan bersyukur karena firman Tuhan telah kita terima bersama-sama. Dan kiranya dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tanggapi bersama dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita saat ini. Dan marilah menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menutup ibadah ini dengan menyanyi dari PKJ 307. Siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Jemaat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah online kita selenggarakan bersama-sama. Kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu jemaat sekalian dan diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.